sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu yuk. Baiklah teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa Gembala kami yang baik, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah persekutuan Life Youth dan Teens kami ini. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau turut hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah kami ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terus pakai persekutuan kami ini Tuhan, agar dapat terus memberitakan firman-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur, dan kami mau sambut ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, anak muda yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Papa parara, parara, papa parara, parara, papa parara, parara, papa parara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Papa parara, rarara, papa parara, rarara, papa parara, rarara, papa parara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Parararam, pam pam parara, pararara, pam pam parara, pararara, pam 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 para. Gloria, haleluya. Haleluya. Indah
Yuk guys, sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
lebih dalam. Yes Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Halo, shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik, saya gemuk, saya makin kembang, dan semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang hidup, oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi itu semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan sedikit merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan itu boleh membangun iman kami, boleh membuat kami bertumbuh, boleh menegur kami, dan juga boleh menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, gimana kabarnya setelah sekitar kurang lebih 2 bulan kita nggak ketemu? Gimana? Apakah ada yang gemuk kayak saya? Ataukah ada yang jadi kurus? Ataukah rambut jadi putih atau yang lain-lain? Saya rasa kita semua dalam keadaan yang baik. Baiklah, kita akan memulai membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekali lagi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berbahagialah bagi kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, kemudian merenungkannya, tetapi lebih berbahagia lagi bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberi tema pada renungan hari ini, yaitu pentingnya menjadi dewasa. Nah, kalau kita melihat lingkungan sekitar kita, nggak usah lah jauh-jauh, anak sekolah minggu aja kita lihat. Kita bisa melihat mereka bertumbuh dengan sangat cepat. Dari yang kemarin mereka masih bayi, masih cuma bisa ngangkat kepala, sekarang udah bisa berlari-lari. Itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, ada banyak anak-anak di sekitar kita yang memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Ada anak yang masih berumur 5 tahun, tapi dia bisa berpikir seperti anak yang berumur 8 tahun. Ada anak yang berumur 8 tahun, tapi dia masih punya cara berpikir atau tingkah seperti anak umur 5 tahun. Ada juga anak yang mungkin udah remaja, tetapi dia masih bersikap seperti anak SD. Ada juga anak SD yang kadang mereka bersikap seperti anak remaja dan lain sebagainya. Nah, ada banyak faktor sebenarnya mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertumbuh menjadi dewasa. Yang pertama bisa faktor lingkungan, di mana dia tinggal, siapa teman bermainnya, kemudian siapa teman-teman sekolahnya, bagaimana teman-teman gerejanya, seperti itu. Ada juga yang dipengaruhi oleh pola didikan orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak itu, apakah dia
dididik dengan menjadi anak yang manja atau dididik menjadi anak dengan cara otoriter. Ada banyak cara, ada banyak hal yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa tumbuh menjadi dewasa. Nah, bagaimana dengan kita? Saya yakin yang berada di pemuda kita ini bukan lagi anak-anak yang berumur 5 sampai 10 tahun, tetapi rata-rata atau sebagian besar dari kita adalah anak-anak yang setidaknya sebagian besar dari kita udah punya KTP. Kalau orang Indonesia bilang bahwa orang yang sudah punya KTP 17 tahun ke atas itu sudah bisa disebut dengan orang yang dewasa. Kalaupun di antara yang ikut persekutuan kita adalah anak yang di bawah umur 17 tahun, tapi saya yakin bahwa kita sudah memasuki usia di mana kita beranjak menjadi dewasa. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kekristenan kita? Sudah berapa lama sejak pertama kali kita mendengar tentang Yesus? Apakah itu baru 2 tahun? Apakah itu baru 1 bulan? Apakah itu sudah 15 tahun? Apakah itu sudah 25 tahun? Coba mari kita ingat, sudah berapa lama sejak kita pertama kali mendengarkan tentang Yesus? Pertanyaan yang kedua, sudah berapa tahun kita ke gereja? Kalau mungkin bagi kita yang baru percaya kepada Tuhan, mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun atau berapa bulan. Tapi ada juga dari kita yang bahkan sejak kita lahir, berapa bulan kita langsung dibawa ke gereja. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah sekian lama, sekian tahun kita datang ke gereja, kita ikut persekutuan, bahkan ada dari kita yang melayani, bahkan ada dari kita yang lulus dari sekolah teologi, sudahkah kita melihat ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita? Apakah itu mulai dari cara berpikir kita? Apakah dari cara berbicara kita, ataukah dari cara kita bersikap kepada orang lain? Nah, sudahkah kita melihat bahwa sekian tahun yang kita banyak habiskan di dalam gereja itu membuat kita berubah dari yang dulunya seperti ini dan sekarang menjadi seperti ini? Misalnya dalam hidup saya seperti ini. Dulu sebelum saya lahir baru, saya memandang hidup saya itu sebagai sebuah kesialan. Hidup yang harus saya kutuki sepanjang hidup saya. Hidup yang harus saya sesali. Mengapa saya lahir begini? Mengapa saya harus tumbuh di sini? Mengapa saya harus mengalami hal ini dan hal itu dan lain sebagainya. Namun setelah saya lahir baru, pola pikir saya berubah. Saya tidak lagi mengutuki hidup saya, tidak lagi mengutuki kenapa saya dilahirkan dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu dari bentuk pendewasaan hidup saya melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah lamanya kita mengenal Tuhan Yesus, lamanya kita hidup dalam persekutuan, sudah ada yang berubah dalam hidup kita? Baiklah, sebelum kita semakin masuk dalam firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada teman-teman, dewasa itu apa sih? Menurut teman-teman, definisi dewasa itu seperti apa? Nanti bisa chat di grup, bisa mengutarakan apa pendapatnya dewasa itu. Tapi secara umum, kita bisa menilai seseorang dewasa itu jika seseorang sudah melewati masa akil balik, atau bisa dengan kata lain, seseorang itu sudah melewati masa remaja. Kemudian ia sudah punya KTP. Secara umum dimanapun seseorang bisa dianggap dewasa ketika ia sudah mempunyai ID card. Dengan begitu, dengan ID card itu kita biasa menilai bahwa orang itu sudah menjadi dewasa, sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, dan lain-lain. Nah, kemudian pertanyaan yang kita renungkan selanjutnya adalah, apa sih dewasa dalam Alkitab? Dari apa yang kita baca hari ini,
Rasul Paulus menuliskan bahwa seorang kanak-kanak ia akan berkata seperti kanak-kanak. Nah, dewasa dalam Alkitab berarti kita tidak berkata seperti kanak-kanak. Coba kita ingat-ingat kembali anak-anak di lingkungan sekitar kita, atau bahkan kita bisa mengenang kembali waktu kita masih menjadi anak-anak. Apa sih, gimana sih cara kita ngomong sama orang lain waktu masih kanak-kanak? Kalau anak-anak di sekitar tempat saya tinggal, anak-anak yang saya layani di tempat ini, mereka cenderung berkata sesuai dengan lingkungan seperti ini. Misalnya mereka tidak segan-segan memaki orang, mereka tidak segan-segan mengatakan seluruh isi kebun binatang, dan lain-lain. Nah, mereka juga seringkali berkata tanpa berpikir apa sih akibatnya, apakah perkataan saya ini akan menyakiti orang, apakah perkataan saya ini akan membahayakan hidup saya, dan lain-lain sebagainya. 1 minggu yang lalu saya ngobrol dengan satu orang murid saya, dia masih TK, masih umur 5 tahun. Dia cerita bahwa temannya itu, tetangganya sih bisa disebut, adalah anak yang pandai melukis. Terus dia bertanya kepada saya, "Kania bisa nggak melukis?" Saya bilang, "Saya nggak bisa melukis, saya nggak pintar melukis." Terus dengan enteng dia bilang, "Wah, berarti kakak nggak punya masa depan karena nggak bisa melukis." Saya tertawa terbahak-bahak waktu dengar seperti itu. Intinya dia mau bilang kepada saya bahwa saya nggak punya masa depan karena saya nggak bisa melukis. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana anak-anak ngobrol, di mana anak-anak berkata-kata sama orang lain. Mereka nggak berpikir apakah yang saya katakan ini, apakah yang saya ucapkan ini bisa mematahkan semangat orang, apakah yang saya katakan ini bisa membuat orang sakit hati, dan lain-lain. Itu satu sisi yang lain, bahwa anak-anak ini berkata dengan sangat polos ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu terkenal dengan jujur. Kita nyuruh mereka bohong, mereka juga nggak akan bisa bohong. Mereka kita suruh apa yang mereka lihat itu yang mereka sampaikan. Nah, anak-anak seringkali berbicara tanpa berpikir. Salah satu tanda orang dewasa adalah sebelum ia berbicara, maka ia akan berpikir. Ia akan mempertimbangkan, apakah yang saya katakan ini benar? Apakah yang saya katakan ini akan menyinggung orang lain? Apakah yang saya katakan ini bisa membangun orang lain atau menjatuhkan orang lain? Apakah yang kita katakan itu bisa membawa seseorang dalam lembah kekelaman? Mungkin setelah mereka dengar apa yang kita sampaikan, mereka menjadi putus harapan, menjadi putus asa, atau bahkan mungkin mereka bisa menyesali keadaan mereka atau hal buruk lainnya. Oleh karena itu teman-teman, sebagai orang yang sudah lama mengenal Tuhan, seharusnya kita tidak lagi bersikap seperti seorang Kristen kanak-kanak yang ketika ia mengatakan sesuatu, ia mengatakannya tanpa berpikir. Penulis kitab Amsal menuliskan bahwa perkataan orang benar itu seperti madu. Tentu teman-teman tahu apa sih manfaat madu. Madu baik untuk kesehatan. Banyak orang yang bilang juga bahwa ketika seseorang stres, maka ia akan menjadi sedikit lebih bahagia, mengurangi stresnya dengan memakan sesuatu yang manis. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dengan sangat lama, mari kita merefleksi diri kita sendiri. Apakah saya masih berpikir, masih berkata seperti kanak-kanak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah merasa seperti kanak-kanak. Apa sih yang dirasakan kanak-kanak? Tentunya kita semua sudah pernah mengalami fase kanak-kanak. Gak ada dari kita yang lahir jebrot, langsung berbadan besar, langsung pipinya tembem kayak saya, langsung rambutnya panjang. Semua orang pasti mengalami fase kanak-kanak. Coba kita ingat berapa tahun yang lalu waktu kita masih menjadi kanak-kanak. Ada banyak hal yang kalau kita mengingat itu kita menjadi tertawa. Nah, di tempat saya mengajar ada sekitar 6 anak di kelas 3. Saya tahu bahwa latar belakang keluarga mereka adalah keluarga dari broken home.
mereka. Jadi seperti ini, saya menunjukkan kasih saya kepada mereka, tetapi pada akhirnya mereka menuntut lebih. Mereka ingin selalu jadi pusat perhatian saya, mereka ingin selalu saya kasihani, mereka ingin selalu saya perhatikan. Itu yang biasanya yang ingin dirasakan oleh anak-anak. Mereka berpikir bahwa harusnya saya bisa jadi pusat perhatian dimanapun saya berada, di rumah, di sekolah, di tempat saya bermain, atau dimanapun berada. Itu hanya satu sisi di mana anak-anak, apa yang dirasakan oleh anak-anak. Mereka mengasihani diri sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Sudah sekian lama kita ikut dalam kebaktian-kebaktian. Sudah lama kita ikut seminar-seminar tentang Alkitab dan lain sebagainya. Bukankah dari banyak apa yang kita dengar, dari banyak apa yang kita baca dari Alkitab, itu membuat kita berubah dari cara kita menanggapi sesuatu, menanggapi apa yang kita lihat, menanggapi apa yang kita dengar, menanggapi apa yang kita rasakan. Seseorang bisa dikatakan dewasa adalah ketika dia bisa menjadi bijak menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Pepatah Jawa bilang seperti ini, tepos liro, artinya menempatkan kita pada hati, pada perasaan atau kehidupan orang lain. Nah, seorang anak kecil gak bisa menempatkan hatinya tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi kita orang dewasa sudah bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari, ini adalah waktu yang tepat saat kita harus berada di rumah masing-masing dalam waktu yang sangat lama, saat kita harus tetap diam di rumah di waktu yang sangat lama, adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksi diri. Apakah sekian lama saya mengenal Tuhan, saya masih mempunyai sikap yang sama, saya masih mempunyai cara yang sama dalam menanggapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang dewasa di dalam Alkitab adalah tidak berpikir seperti kanak-kanak. Apa sih yang dipikirkan kanak-kanak? Yang saya tahu sepanjang 6 tahun saya pelayanan di tempat ini adalah bahwa anak-anak cenderung berpikir hidup itu untuk hari ini saja. Misalnya mereka dapat uang saku 10.000, maka dalam waktu 1 jam uang 10.000 itu habis. Mungkin bagi kita orang besar uang 10.000 itu uang yang sedikit, tetapi untuk anak TK itu adalah uang yang sangat banyak. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, apa sih yang dipikirkan oleh anak-anak? Anak-anak selalu berpikir bahwa semuanya adalah untuk kepentingan saya. Saya nggak peduli apakah orang lain itu jadi susah karena saya. Saya nggak peduli apakah orang lain itu jadi kesal karena sikap saya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah cara berpikir anak-anak. Mereka berpikir ya sudahlah, yang penting saya oke, yang lain terserah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita yang ada di tempat ini bukan orang yang menjadi Kristen baru 1 bulan atau 2 bulan atau setengah tahun. Banyak di antara kita yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Saya sejak lahir saya sudah menjadi Kristen. Tapi belum tentu waktu lamanya kita mengiring Tuhan itu bisa membuat kita dewasa dalam berpikir. Banyak dari orang-orang Kristen yang masih berpikir seperti seorang kanak-kanak. Mereka hidup mementingkan diri sendiri. Mereka memikirkan bagaimana cara mencari keuntungan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Bersikap egois, bersikap tidak peduli atau apapun tentang orang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah waktu yang tepat. Sekali lagi saya katakan bahwa saat kita berada dalam masa-masa seperti ini, kita berada di rumah, kita punya banyak waktu untuk merenung. Cobalah mari kita sama-sama merenungkan kehidupan yang sudah kita lalui.
Berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa lama sudah kita bertobat? Berapa lama sudah kita menjadi orang yang lahir baru? Apakah sampai saat ini saya masih berpikir seperti kanak-kanak, seperti seorang Kristen kanak-kanak yang masih membutuhkan susu, yang masih membutuhkan bubur untuk makan? Tapi mengingat betapa lamanya kita sudah menjadi seorang yang Kristen, seorang yang mengenal Tuhan, maka seharusnya ada yang berubah dari cara berpikir kita. Ada peribahasa yang mengatakan padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Kita semakin dewasa, umur kita bertambah, makin banyak yang masuk di otak kita, makin banyak yang masuk di hati kita, maka seharusnya kita menjadi semakin rendah hati. Misalnya, menjadi semakin bijaksana, misalnya menjadi semakin tidak mementingkan diri sendiri, misalnya. Dan lebih dari itu, kita tentu tidak seperti kanak-kanak yang ketika kita berpikir, itu yang kita pikirkan adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus mulai bijaksana dan mulai mempertimbangkan banyak hal dalam kehidupan kita, baik itu orang di sekitar kita, baik itu tempat kita pelayanan, baik itu pekerjaan kita. Itu yang tidak dilakukan anak-anak. Anak-anak hanya berpikir, yang penting saya oke, yang lain terserah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ulang sedikit bahwa seseorang yang dewasa menurut Alkitab adalah ia tidak berkata seperti kanak-kanak. Ia tidak merasa atau menanggapi segala sesuatu seperti kanak-kanak, dan ia tidak berpikir seperti anak-anak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di waktu yang baik ini saya mengajak kita semua untuk berpikir, untuk kembali merenung. Kita punya banyak waktu untuk merenung. Oke lah, kalau misalnya kayak saya pagi memasak, kemudian ngerjain tugas, malam nonton drama Korea dan lain sebagainya. Banyak waktu yang terbuang, tapi kita harus tetap punya waktu untuk kembali merenung. Apakah selama ini apa yang saya katakan itu sudah membangun orang lain? Apakah yang saya katakan selama ini selalu menyakiti orang lain? Jika kita masih mengatakan, jika kita masih berkata yang menyakiti orang lain, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita berubah. Tidak ada kata terlambat ya. Jadi kapanpun kita bisa berubah. Bukan berarti kita bisa menunda, saya berubahnya tahun depan aja atau gimana. Nggak bisa ya. Semakin dewasa kita, maka harus ada perubahan yang terlihat. Kemudian kita juga harus kembali merenung. Apakah saya masih bersikap seperti kanak-kanak? Ketika datang masalah, ketika apa yang saya inginkan tidak terwujud, ketika apa yang datang kepada saya itu tidak sesuai dengan harapan saya, itu membuat saya marah atau lain sebagainya, maka teman-teman, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berubah. Mau kapan lagi? Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan hidup kita akan berakhir, kita nggak tahu apakah ada kesempatan kita untuk meminta maaf kepada orang. Oleh karena itu teman-teman, sebagai orang yang sudah lama mengenal Tuhan, sudah lama lahir baru, mari kita berubah, tidak lagi menjadi seperti kanak-kanak yang menanggapi segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ketiga, mari kita mulai merenung bahwa jangan lagi kita berpikir seperti kanak-kanak. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita orang dewasa sudah tidak sepatutnya mempunyai cara berpikir seperti kanak-kanak. Kita harus mulai berubah, berpikir sebagaimana seharusnya kita berpikir, sama seperti orang dewasa yang mempertimbangkan banyak hal, yang ketika melakukan segala sesuatu menimbang segala sesuatu dengan matang. Nah teman-teman, dalam hidup kita sebenarnya kita nggak punya banyak hukum, sama seperti waktu orang Yahudi hidup. Waktu mereka hidup, mereka mempunyai banyak sekali hukum Taurat yang harus mereka taati, dan ketika mereka melanggar ada hukuman tertentu. Tetapi pada masa Perjanjian Baru, Yesus berkata bahwa standar hidup kita hanya dua.
yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajak kita semua membagi standar hidup, prinsip hidup yang sederhana ini. Ketika kita mau ngomong sama orang, pikirkan apakah yang saya omongkan itu sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian ketika saya menanggapi sesuatu, apakah tanggapan saya ini adalah bentuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian waktu kita berpikir sesuatu, merancang sesuatu, apakah yang saya pikirkan dan apa saya rancangkan itu sudah bentuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu saja standarnya. Karena itu teman-teman, mari bersama-sama kita sebagai rekan seiman, sebagai saudara seiman, kita saling mendukung satu sama lain. Jika yang lain salah, jika yang lain mulai berubah ke arah yang buruk, kita sebagai saudara seiman saling mengingatkan. Itu saja renungan hari ini. Mari kita bersama-sama menjadi dewasa. Jangan berpuas diri pada posisi yang sekarang. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, jangan menutup diri dari hal itu. Sekian renungan dari saya hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil komitmen untuk hidup bertumbuh bersama menjadi dewasa. Oke teman-teman, demikian renungan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akan mengakhiri renungan kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam renungan kami pada hari ini. Kami terus berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami, sehingga apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami ketika kami mulai melupakan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami sehingga semakin lama kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sungguh kami percaya bahwa penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk bertumbuh menjadi dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.